Selamat datang. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering banget nggak kelihatan, padahal ada di depan mata kita. Sebuah kondisi yang seringkali bersembunyi di balik topeng kesuksesan. Coba deh kita mulai dari sini. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh, tapi nggak tahu persis apa? Mungkin Anda sering bertanya-tanya, secara di atas kertas, hidup gue kan sempurna ya, karir bagus, keluarga oke, tapi kok rasanya hampa ya? Nah, perasaan kosong itulah yang sering jadi tanda dari apa yang kita sebut depresi berfungsi tinggi atau HFD. Ini tuh kayak epidemi yang nggak kelihatan, yang justru muncul dalam kehidupan orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja dari luar. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Ada wanita karir yang identitasnya cuma soal kerjaan. Atau mahasiswa yang takut banget gagal. Ada juga ayah yang kerja 80 jam seminggu sampai lupa keluarga. Atau seorang ibu yang jadi tiang buat semua orang, tapi lupa sama diri sendiri. Ada nggak dari contoh ini yang terasa familiar? Nah, inilah topeng-topeng yang sering dipakai HFD. Kelihatannya sih mereka hebat, berprestasi, terus maju. Tapi di baliknya, ada sesuatu yang hilang. Dan ini nih, bagian yang paling bikin kaget. Kata Dr. Judith Joseph, kebanyakan orang dengan HFD itu bahkan nggak sadar kalau mereka depresi. Mereka nggak cari bantuan karena merasa sedih, nggak. Mereka baru cari bantuan kalau dampaknya udah parah banget, udah nggak bisa diabaikan lagi. Misalnya pernikahannya di ujung tanduk, atau tiba-tiba muncul masalah kesehatan yang aneh dan nggak jelas penyebabnya. Mungkin ada yang bilang, HFD itu kan nggak nyata, nggak ada di buku manual diagnosis psikiatri. Tapi tahu nggak, dulu burnout dan sindrom penipu juga dianggap begitu. Intinya gini, kondisi ini nyata, karena orang-orang merasakannya terlepas dari label resminya udah ada atau belum. Jadi, kalau kondisi ini nyata, tapi sering nggak disadari, pertanyaannya asalnya dari mana sih? Nah, ternyata akarnya tuh seringkali ada di satu tempat yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Jawabannya adalah trauma. Yap, depresi berfungsi tinggi hampir selalu berakar dari trauma. Bahkan trauma yang mungkin kita sendiri nggak sadar pernah mengalaminya. Dorongan buat terus-terusan berprestasi, ngejar pencapaian berikutnya, itu seringkali jadi cara kita buat lari dari rasa sakit di masa lalu. Sampai akhirnya, kita kehabisan tenaga. Penting banget nih buat kita paham kalau trauma itu bentuknya macam-macam. Ada yang namanya trauma besar atau big T. Ini tuh kejadian yang benar-benar mengguncang hidup. Tapi ada juga yang disebut trauma kecil atau little t. Contohnya punya orang tua yang super kritis atau dikhianati. Kelihatannya kecil tapi jangan salah. Dua-duanya ini bisa meninggalkan luka yang sama dalamnya dan ikut membentuk siapa kita sekarang. Oke, selain akarnya dari trauma, HFD juga punya dua gejala utama yang spesifik banget. Gejala ini sering banget loh kelewat, bahkan oleh para profesional sekalipun. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama namanya anhedonia. Ini adalah perasaan flat atau hambar yang terus-terusan. Anhedonia ini bikin hal-hal yang dulu Anda suka jadi terasa kosong. Dengerin lagu favorit jadi biasa aja, nggak bikin semangat. Hobi yang dulu dinikmati sekarang malah kerasa kayak tugas. Gejala kedua, ini namanya masokisme. Tapi ini bukan seperti yang mungkin Anda bayangkan ya. Dalam konteks ini, artinya adalah kecenderungan buat mengorbankan diri sendiri dan selalu jadi people pleaser. Anda itu kayak secara nggak sadar selalu menomorduakan kebahagiaan Anda sendiri demi orang lain. Nah, bayangin kombinasi keduanya. Di satu sisi, Anda nggak bisa merasakan kebahagiaan, tapi di sisi lain, Anda terus-terusan memberi segalanya buat orang lain. Inilah inti dari pengalaman HFD. Anda terus memberi, memberi, dan memberi tanpa pernah berhenti dan bertanya, tunggu dulu, siapa ya yang ngisi baterai saya? Oke, kita udah bahas masalahnya, akarnya, gejalanya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana solusinya? Kabar baiknya, ada kok jalan keluarnya. Ada sebuah kerangka kerja yang jelas banget buat bantu kita pulih dari siklus ini. Kerangka kerja ini namanya 5V pemulihan. Pertama, validasi. Ini artinya kita mengakui trauma kita dan menerima emosi kita apa adanya. Kedua, venting atau mencurahkan isi hati, tapi dengan cara yang sehat ya. Ketiga, values atau nilai. Di sini kita cari lagi apa sih yang benar-benar bikin kita bahagia. Keempat, vitals atau tanda vital. Maksudnya prioritaskan kesehatan fisik, tidur cukup, makan benar. Dan terakhir, vision atau visi. Ini soal belajar menghargai dan merayakan setiap kemajuan kita. Nah, ini kayak peta jalan yang jelas, langkah demi langkah menuju pemulihan.
Dan yang perlu diingat, ini tuh bukan nambahin to-do list lagi ya. Bukan tugas baru yang harus Anda selesaikan. Ini lebih ke soal membangun hidup yang baru, merebut kembali identitas Anda, dan menemukan kepuasan yang sejati. Lalu kalau kita berhasil melewati perjalanan penyembuhan ini, apa sih hasil akhirnya? Apa yang jadi mungkin? Hasilnya adalah Anda bisa menemukan identitas baru dan menciptakan hidup yang benar-benar bikin Anda bahagia hari ini. Intinya ada pergeseran besar, dari yang tadinya ngejar pengakuan orang lain, jadi membangun kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Anda nggak akan lagi bertanya-tanya, semua pengorbanan ini sepadan nggak sih? Kenapa? Karena Anda bakal terlalu sibuk menikmati hidup yang benar-benar Anda cintai. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Pertanyaan ini bukan buat saya, tapi buat Anda sendiri. Kalau Anda berhasil mengatasi depresi berfungsi tinggi ini, kira-kira kemungkinan apa sih yang terbuka buat Anda? Kehidupan seperti apa yang menanti di seberang sana?